Ahlul jannah tahiyatu mubarakatuh min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa jami'i imamil mursalin wa ala kulli ashabi wa qarabati ila yaumiddin. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul 'azim. Ikhwatal ahibba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah di sore hari ini Allah pertemukan kita di majelis barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang Allah banggakan di tengah malaikat dan dicucuri rahmat, sakinah, ketenangan dan insyaallah inayahnya serta pertolongan Allah senantiasa diberikan kepada hamba-hamba yang istiqomah dalam majelis ilmu. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang adab bagaimana berinteraksi dengan mushaf Al-Quran, bagaimana seseorang ketika menulis sesuatu dari ayat Al-Quran, baik itu di kitab mereka, ya, dari benda apapun itu, hendaknya memuliakan. Begitupun mushaf Al-Quran yang ada, hendaklah ketika dibaca ataupun diletakkan ataupun hendak disimpan, hendaklah diletakkan di tempat-tempat yang tinggi dan tempat yang mulia atau jauh dari najis, ya. Nah, kita cukup lama libur, ya. Nah, semoga Allah merahmati kita, mengampuni kita, dan insyaallah kita sudah mendekati bab terakhir daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian pasal berikutnya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, terakhir kemarin pasal tentang wujubu siyanah al-mushaf wa ihtiramih, ya. Wajibnya untuk memuliakan mushaf Al-Quran dan keharaman dalam menghinakan Al-Quran. Nah, bab berikutnya kita akan masuk ke bab yaitu tahrimul musafir bil mushafi ila ardil adu idza khifa wuqu'ihi fi aidihim lil haditsil masyhur fil sahihain. Bahwasanya diharamkan untuk membawa mushaf Al-Quran itu di negeri kaum muslimin, di negeri musuh, ya, dari kaum muslimin kemudian dibawa ke negeri musuh, dia khawatirkan untuk jatuh di tangan musuh kemudian dihinakan. Sebagaimana riwayat sahih yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Al-Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW naha an yusafira bil Quran ila ardil adu, bahwa Nabi SAW melarang, ya, pergi seorang sahabatnya, ya, membawa Al-Quran ke negeri musuh. Kemudian ikhwas sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Imam Nawawi melanjutkan bahwasanya diharamkan menjual mushaf kepada orang kafir dhimmi. Ya, pada asalnya menjual mushaf kepada kafir dhimmi la yajuz, enggak boleh gitu. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan ketika mushaf Al-Quran itu, ya, dipinjamkan melalui muallim. Misalnya muallim ini mengajarkan kepada kafir dhimmi Islam, ya, syariat Islam, kemudian kaidah Islam, cara hidup Islam dan seterusnya. Kemudian mushaf Al-Quran tersebut tidak disalin kecuali dengan terjemahnya. Misalnya kalimat Qur'ani, ya, innad dina indallahil Islam. Maka innad dina diartikan kemudian ditafsirkan dalam teks bahasa Indonesia, dan ini enggak ada masalah gitu. Tapi sebaliknya kalau kita menjualnya atau memberikannya secara langsung kepada kafir dhimmah, ya, mayoritas ulama mengharamkan, ya, termasuk dalam mazhab Syafi'iyah itu mengharamkan, ya, jadi nggak boleh. Kemudian jika dia menjualnya, meskipun ada qaul dari yang lainnya berkenaan dengan hal tersebut, jual belinya nggak sah, meskipun sebagian Syafi'i ada yang membolehkan. Ada kalangan Syafi'i yang membolehkan menjual mushaf Al-Quran kepada kafir dhimmi, karena dikhawatirkan orang kafir itu ketika menerima mushaf, ya, kenapa sih ulama itu kayak kolot gitu, ya, ketika masalah mushaf Al-Quran, padahal cuman mushaf buku gitu. Padahal kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu apapun akan menjadi mulia jika ia ditulis dalam buku
dan menjadi mushaf, maka menjadi mulia. Jika ia ditulis dalam hati manusia, maka mushaf tersebut, maka orang tersebut akan mulia. Jika Al-Quran tersebut dituliskan dalam pikiran, ya, hati seseorang, maka pikirannya akan mulia. Ya. Dan tentu kita khawatir, para ulama khawatir orang-orang kafir dhimmi ini ketika mereka menerima mushaf Al-Quran, mereka tidak mampu memuliakan Al-Quran. Ya, iya kalau masuk Islam, sedangkan orang Islam aja nggak tahu gitu hak-hak dirinya dengan mushaf Al-Quran. Dia nggak tahu cara memuliakan mushaf Al-Quran, itu orang Islam. Apalagi orang kafir dhimmi yang mereka baru belajar Islam, pengen kenal akidah. Nggak mungkin orang megang mushaf Al-Quran untuk belajar adab, enggak. Pasti dia pengen mengenal Islam. Oleh sebab itu nggak sah hukumnya jual beli ketika orang kafir yang kita ketahui kekafirannya, ya, apalagi kafir dhimmi yang meskipun nggak ada niatan untuk memerangi kaum muslimin, tapi nggak dibolehkan, gitu, ya, supaya adab-adab terhadap mushaf Al-Quran ini mampu terpenuhi. Jangan sampai kaum muslimin itu menganggap Al-Quran, mushaf Al-Quran itu seperti buku yang lain, diletakkan dimanapun nggak apa-apa. Masya Allah, ya, kaum muslimin ini dalam masa sekarang itu terlalu mengejar target hafal Al-Quran, sehingga adab dengan Al-Quran itu hilang, nggak punya adab. Ya, mereka menganggap mushaf Al-Quran nggak ada bedanya dengan buku-buku yang lain, dengan berdalih nggak ada dalil dan seterusnya. Ini kebodohan yang sangat luar biasa. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan bahwasanya wa yahrimu bai'ul mushaf min adh-dhimmi, yang pertama diharamkan menjual mushaf kepada ahlu dhimmah, yaitu kafir dhimmi yang enggak ada niat memerangi kaum muslimin. Fa inna ba'ahu fa fi sihhatil bai'. Kemudian enggak boleh juga menjual kepada al-majnun was-sabi alladhi yamizu minal mushaf mukhafatun min intihaki hurmatihi wa hadzal man'u wajibun 'alal wali wa ghairi mimman ra'a yata'arrad li hamlihi. Dan begitupun seharusnya, ya, itu tidak dianjurkan untuk memberikan mushaf Al-Quran ini kepada orang gila. Khawatir ketika diberikan mushaf Al-Quran itu dihinakan, ya, dilempar, dirobek-robek dan seterusnya. Begitupun kepada anak kecil. Ya, ikhwah sekalian, hati-hati. Jangan berdasarkan alasan kita sayang sama anak-anak dan seterusnya, kita berikan mushaf Al-Quran, ya, dirobek-robek dan seterusnya, ini bahaya. Kemudian ditindih dan seterusnya. Jika memang harus dengan anak kecil, pastikan antum ikut mengawasi, minimal antum memegang, mengajari secara dasar tentang bagaimana seorang anak kecil itu beradab dengan mushaf Al-Quran. Kalau antum nggak tahu hak-hak terhadap mushaf Al-Quran, mendingan nggak usah, gitu, ya. Kemudian larangan ini wajib dilakukan oleh walinya atau wali anak kecil tadi dan orang yang melihatnya. Artinya jika kita melihat anak kecil itu belum mumayyiz, ya, belum bisa bedakan antara hak dan batil, yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang kurang baik, maka wajib dilakukan pelarangan, ya. Ya, inilah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, hikmah bahwasanya kenapa sih harus ada Iqra atau apa, selain Iqra itu apa sih, Umi, ya, Umi atau mungkin Uma, ya, Abi dan seterusnya, metode baca Quran gitu, supaya orang ketika hendak megang mushaf Al-Quran, ya, dia mampu memenuhi adab-adab memegang mushaf Al-Quran. Khawatir kalau Umi, ya, Iqra dan seterusnya itu kan masih proses sambil ngajarin adab gitu, ya, sambil ngajarin adab memegang Al-Quran. Makanya benar sekarang, ya, bahwasanya pelajaran adab itu pelajaran sangat mahal bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwas sekalian rahmati Allah Ta'ala, ini penting bagi kita supaya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang sangat mulia, dan kita wajib untuk memuliakan mushaf Al-Quran, ya. Kemudian masalah berikutnya, yahrumu 'alal muhdats masul mushaf wa hamlihi. Diharamkan secara mutlak orang yang berhadas kecil ataupun besar menyentuh mushaf Al-Quran ataupun membawanya, sama saja gitu, membawanya dengan cara megang atau dengan lainnya. Maksudnya megang gitu, membawa dengan cara megang atau dilapisi dengan kaos tangan gitu, atau bawanya sambil bawa gerobak gitu, ya, dorong gitu. Ini gerobaknya isinya mushaf Al-Quran, maka itu nggak boleh, harus dalam keadaan bersuci.
suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil yaitu nggak berwudu, kemudian hadas besar dalam keadaan janabah ataupun haid dan nifas. Kemudian sama membawa ataupun menyentuh mushaf Al-Quran, begitupun menyentuh tulisannya, tepinya atau kulitnya. Masya Allah ya. Ini ilmu yang sangat luar biasa ikhwas sekalian, bahwasanya adab dengan mushaf Al-Quran itu sangat luar biasa. Jangankan membawanya, menyentuh tulisan Al-Quran Al-Karim itu sama hukumnya. Ya misal ada cover tuh. Nah, cover cover mushaf Al-Quran, tulisannya Al-Quranul Karim. Maka itu menyentuh pun sama, nggak boleh. Begitupun tepi-tepinya, gitu. Ya, tepi-tepinya ataupun kulit-kulitnya pun dipegang, itu nggak boleh. Kemudian diharamkan untuk menyentuh wadah atau sampul serta kotak tempat mushaf itu berada. Ini adalah pendapat yang terpilih. Maksud beliau adalah pendapat terpilih ini adalah pendapat pendapat yang kuat menurut beliau rahimahullah taala, yaitu kotak mushaf, yaitu rak. Misalnya kita meletakkan mushaf di rak-rak masjid, kemudian kita sentuh, itu nggak dianjurkan dalam keadaan kita berhadas. Ya. Kemudian sekira mushaf Al-Quran itu ditulis pada papan, maka hukumnya itu sama. Misalnya tuh guru ngaji nulis di papan situ suratul Fatihah, itu sama hukumnya. Ya, sama hukumnya, sedikit ataupun banyak itu haram untuk menyentuh papan kecuali illal mutahharun. Ya, kecuali orang-orang yang dalam keadaan bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya idza tashaful muhdath awil junubi awil haidhi awraqal mushaf bi audi aw syubhi fa fi jawazi wajihani li ashabina alharuhuma jawazi wa bihi qad ul iraqiyyin min ashabina li anna ghaira mas wala hamil. Kemudian ikhwas kalian dirahmati Allah taala, jika ada seorang yang sedang berhadas atau junub atau perempuan yang sedang haid membuka mushaf Al-Qur'an yang terdapat pada potongan kayu atau yang semisalnya, maka ada dua pendapat dari para sahabat kami, maksudnya itu dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama itu lebih jelas, sharih, dan ini lebih kuat gitu. Ya, lebih kuat. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat yang diambil oleh kalangan Iraqiyin, yaitu ulama ahli Irak dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwasanya nggak apa-apa gitu. Sedangkan pendapat yang kuat menurut beliau rahimahullah taala adalah tetap ini diharamkan. Mushaf Al-Quran ditulis dalam papan ataupun dalam lembaran-lembaran kayu ataupun lembaran kulit ataupun yang seterusnya, begitu seseorang dalam keadaan berhadas maka nggak boleh dipegang dengan tangannya, biadih, dengan tangannya ataupun dengan lengannya ataupun apapun itu, apalagi sampai dia bolak-balik. Masya Allah ya. Ini pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian ikhwah sekalian rahmati Allah taala, idza kataba al-junubi aw al-muhaddatsi mushafan in kana yahmilul waraqah aw yamassuha halal kitabah fa haram, wa in lam yahmiluha wa lam yamassuha fa fihi thalath awjah as-sahih al-jawazah, wa tsani tahrimuhu, wa tsalits yajuzul muhdath wa yahrimu 'alal junub. Kemudian jika seseorang yang berjunub berhadas menulis mushaf Al-Quran sedangkan dia membawa kertasnya atau menyentuhnya ketika menulis, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya haram meskipun ada tiga pendapat. Pendapat yang lain mengatakan boleh, pendapat yang kedua mengatakan haram, pendapat ketiga mengatakan diharuskan bagi yang berhadas kecil dan haram bagi orang yang berjunub gitu. Artinya kalau dia cuma hadas kecil ya boleh nulis mushaf. Tapi pendapat yang paling kuat dan paling sahih menurut beliau adalah nggak boleh. Kemudian ikhwas yang dirahmati Allah taala, idza masal muhdath ya awil junubi awil haid aw hamila kitabat min kutubil fiqhi aw ghairihi min ulumi fa fihi ayat min al-Qur'an aw thawban mutarrizan bil Qur'an aw darahim aw dananir manqushah bihi aw hamala mata'an fi jumlati mushafi aw lamasul jidara aw halwatun ghawzil manqush bih fal madhhab sahih jawazu hadza kullah. Bagaimana kalau permasalahannya orang yang membawa kitab fiqih yang isinya mungkin ada ayat daripada ayat Al-Quran ataupun tafsir ataupun kitab yang lainnya yang bersulam ada ayat Al-Quran ataupun barang-barang Quraniyah
Misalnya tuh ada botol sedekah tulisannya mushaf Al-Qur'an, ya. Botol kotak sedekah isinya ayat Al-Qur'an tentang fadilah sedekah misalnya. Ya, ataupun barang-barang yang lain. Misal tercantum pada dinar atau dirham. Misalnya dalam dinar itu ada kalimat la ilaha illallah. Maka pendapat yang sahih adalah bahwasanya boleh menyentuh benda tersebut karena itu tidak dinamakan mushaf Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an. Misal tuh tulisan Al-Qur'an tercantum dalam dinar dan dirham. Sedangkan yang tercantum di papan tulis itu kan ayat Al-Qur'an semua. Gitu. Jadi nggak boleh. Begitupun kalau misalnya lembaran sini tercantum Al-Qur'an semua, itu tetap namanya mushaf meskipun satu lembar. Tapi kalau dia misalnya tercantum di dinar ataupun di botol-botol minuman, ya tentang fadilah sedekah tentang apa itu, ya itu nggak apa-apa karena nggak dinamakan mushaf. Meskipun ada pendapat yang mengatakan haram, semisal Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, beliau mengatakan bisa menyentuh baju yang berusaha Al-Quran dan tidak bisa memakainya tanpa ada perselisihan karena tujuan memakainya adalah tabarruk, mengambil berkah dari Al-Quran. Maksud beliau yaitu seorang ulama dalam mazhab Syafi'i berkata bahwasanya jika ada baju yang bersulam kalimat Al-Quran yang niatnya untuk tabarruk, mendapatkan barokah dari Al-Quran, maka menyentuh ataupun memegang ataupun memakai juga nggak boleh. Ya, ini pendapat Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Kemudian meskipun ada pendapat yang dikatakan lemah, bahkan seseorang yang lainnya Al-Imam Juwaini rahimahullah ta'ala menegaskan, yaitu seseorang hendaklah menjauhi atau menghindarkan kalimat-kalimat Al-Quran itu dituliskan. Ya, meskipun menyentuhnya dalam pendapat yang kuat itu boleh, ya, dinar ada tulisan Al-Quran, ya, potongan ayat Al-Quran itu, meskipun itu boleh kita menyentuh karena bukan namanya mushaf, tetap kita harus memuliakan ketika meletakkan dinar ataupun barang-barang yang ada ayat Al-Quranul Karim. Kemudian gimana kalau misalnya kitab tafsir Al-Quran itu lebih banyak ayat Al-Quran dibanding kalam yang lain? Ya, meskipun ada pendapat yang membolehkan atau yang tidak membolehkan, tetapi paling sahih adalah tidak haram, artinya boleh. Meskipun pendapat yang kedua itu ada yang mengatakan haram dari kalangan Syafi'iyah. Sedangkan pendapat yang ketiga tentang tafsir Al-Quran itu adalah kalau Al-Quran ditulis dalam huruf yang jelas karena tebal dan karena huruf merah lainnya, maka haram. Jika tulisannya nggak jelas, maka nggak haram. Gitu. Kemudian Imam Nawawi berpendapat bahwasanya tetap haram menyentuhnya apabila sama antara keduanya, yaitu mushaf Al-Quran dengan tafsir Al-Quran kurang lebih kan sama, ya, apalagi yang sudah banyak beredar di kalangan masyarakat, maka tetap itu diharamkan. Sedangkan At-Tihamah, Al-Imam At-Timah rahimahullah ta'ala mengatakan apabila itu nggak haram, maka minimal pendapat makruh. Ya, jadi menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kemudian beberapa a'immah yang lain, bahwasanya hal ini kalau nggak hukumnya haram, maka makruh. Ya, membuka tafsir Al-Quran, ya, membuka kalimat yang semisal buku-buku yang terdapat ayat Al-Quran selain fikih dan seterusnya, maka kalau nggak haram hukumnya makruh. Antum paham ya, ikhwan? Atau ana ngomongnya kecepatan? Ya. Kemudian ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza kana fi mawdi fi badan mutahhar najasah ghairi ma'fu anha haramun alaihi masal mushaf bi mawdi'in najasah bila khilaf wala yuhrim bi ghairihi ala al-madhhab as-sahih al-mashhur alladhi qala jamaahir ashabuna wa ghairihim min al-ulama wa qala Abu al-Qasim as-Simiri min ashabina yahrum, ya, wa ghalatahu ashabuna fi hadha qala al-qadhi Abu Thaib hadha alladhi qala mardura bil ijma' thumma al-mashhur qala ba'd ashabina annahu makruh wal mukhtar annahu laisa bimakruh. Jika pada suatu jika suatu badan, ya, itu terdapat
sesuatu yang najis, padahal kita tahu kita sedang dalam keadaan tidak najis, ya. Sedangkan sesuatu yang najis itu jelas diharamkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran, karena Al-Quran, mushaf Al-Quran bukan tempat najis. Maka bagaimana? Apakah boleh atau enggak? Misal tuh kita lagi pakai pakaian, ya, kemudian ada benda najis yang sedang kita bawa. Misal antum lagi habis nyembelih kambing gitu ya, nyembelih kambing, kemudian apa? Kemudian antum memindahkan mushaf Al-Quran yang berada di tepi kolam dekat tempat antum menyembelih gitu. Antum kan lebih berlumur darah tuh, ya, antum cuci mungkin tangan antum, tapi kan salah satu dari pakaian antum kan kena darah. Maka gimana, boleh atau enggak? Meskipun ada dalam riwayat yang sahih mengatakan bahwasanya itu boleh, tapi pendapat sebagian ulama, yaitu Abul Qasim As-Saimari tadi ya, itu mengatakan haram. Begitupun Abu Thayyib mengatakan bahwasanya itu haram secara ijma'. Ya, tapi sebagian Syafi'ah mengatakan minimal pendapatnya makruh, dan insya Allah pendapat yang rajih adalah makruh, ya, insya Allah. Artinya kalau ini nggak haram, maka jatuh kepada kemakruhan atau perkara yang dibenci yang harusnya kita jauhi. Dan ini ikhwas sekalian rahmati Allah Ta'ala, bagaimana kaum muslimin itu ketika dalam keadaan kurang suci atau kurang bersih, maka seyogianya, selayaknya menjauhi tempat-tempat dari kemuliaan mushaf Al-Quran. Kemudian berikutnya, man lam yajid ma'an fatayammamu haitsu yajuzu atayammum lahu masal mushaf sawa'un kanat tayammumu li shalah aw li ghairiha mimma yajuzul tayammumu lah. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban fa innahu yusalli ala hasabi halah wa la yajuzu lahu masal suhfi li'annahu muhdath. Wa jawazan lahu shalah lid darurah walau kana ma'ahu mushaf wa lam yajid min wa man da'ihi indah wa ajiza 'anil wudu'i jaza lahu hamalah للضرورة. قال القاضي أبو الطيب ما لا يلزم التيمم وفيما قال النظر وينبغي أن يلزم التيمم أما إذا كان خاف على المصحف من حركه أو غرقه أو وقوعه في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة. Baik. Kalau dia nggak menemukan air untuk apa? Untuk menghilangkan hadas, ya, maka hendaklah bertayamum. Maka setelah tayamum dia boleh menyentuh mushaf, membacanya. Ya. Sama saja tayamum itu dipakai untuk sembahyang atau keperluan yang mengharuskan tayamum. Sementara siapa yang enggak menemukan air tuh misalnya, ya, ataupun tanah, maka boleh dia menyentuh mushaf karena dia berhadas. Karena biasakan baginya sembahyang karena darurah. Kecuali kalau antum nggak nemukan air, nggak nemukan tanah untuk apa? Untuk tayamum, maka nggak apa-apa menyentuh mushaf Al-Quran karena darurah. Dikhawatirkan waktu sholat habis dan seterusnya. Kalau seandainya ada bersama dia mushaf, nggak nemukan orang yang bisa diamanahkan megang gitu, ya, sedangkan dia dalam keadaan belum berwudu, maka nggak apa-apa dia megang. Misal tuh mushaf Al-Quran jatuh ke tanah, kemudian ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, nggak ada orang gitu. Untuk apa? Untuk megangkan mushaf Al-Quran. Maka nggak apa-apa antum mengambil mushaf Al-Quran tadi yang jatuh tadi ke tanah, meskipun antum dalam keadaan nggak berwudu. Kenapa? Dalam keadaan darurat seperti itu dibolehkan, daripada mushaf Al-Quran tercecer, gitu ya. Nah, kalau dia mengimbangkan, misalnya dia khawatir tuh mushaf Al-Quran terbakar atau tenggelam, jatuh dalam najis, jatuh kepada orang kafir, maka boleh mengambil meskipun dalam keadaan berhadas. Contoh mushaf Al-Quran ada kebakaran nih, kemudian antum belum wudu, antum menyelamatin mushaf Al-Quran, antum wudu dulu, ya kelamaan, keburu mushaf Al-Quran kebakar. Paham ya? Nah, gitu pun misalnya mushaf Al-Quran itu di tepi kolam, sudah mau jatuh nih, antum mau wudu duluan, kelamaan langsung ambil karena itu darurat. Ya, ataupun misalnya mushaf Al-Quran dekat pembuangan, mohon maaf, najis, maka segera antum ambil aja. Ya, khawatir itu jatuh ke tempat najis. Begitu mushaf Al-Quran di tengah-tengah misalnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang biasanya mungkin diadakan di peringatan-peringatan yang itu berkumpul antara muslim dan non-muslim.
ya, apalah acara-acara pemerintah, kota, kabupaten dan seterusnya. Kemudian ada mushaf Al-Qur'an. Antum belum berudu, antum segera menyingkirkan mushaf Al-Qur'an, khawatir pegang misalnya pengawal wali kota, pengawal sekda dan seterusnya yang dia non muslim. Daripada dipegang orang kafir, antum pegang nggak masalah, antum pindahkan. Ini dalam keadaan darurah. Kemudian pasal berikutnya, hal yajibu 'alal wali al-muallim taklif as-sabi al-mumayyiz tahara li haml al-mushaf wal lawhil ladzi lana yaqra'u fihima fihi wajhan mashhuran asahhama indal ashab la yajib lil masyaqqah. Apakah wajib bagi para guru atau para wali ya orang tua untuk memaksa anaknya ya supaya yang sudah mumayyiz untuk bersuci dalam mushaf Al-Qur'an? Meskipun ada dua pendapat yang masyhur ikhwas sekalian, ya, ada dua masyhur pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh atau harus ya, wajib gitu ya. Dan pendapat yang berikutnya ada yang kuat adalah nggak wajib karena dikhawatirkan memberatkan. Ya, dikhawatirkan memberatkan. Misalnya anak usia berapa sih? Balita ya. Bayi 5 tahun, bayi 3 tahun, itu ketika dia misalnya ketika mau menyentuh mushaf Al-Qur'an, dia harus wajib berwudu ya. Kemudian dipaksa untuk berwudu, kemudian dipaksa untuk ketika hendak memegang mushaf Al-Qur'an dipaksa untuk berwudu misalnya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah nggak perlu karena dikhawatirkan akan memberatkan. Nanti ketika menjelang balik baru anak yang mumayyiz ini ya diajarkan adab tentang memegang mushaf Al-Qur'an, berwudu ketika hendak memegang mushaf Al-Qur'an. Terus gimana solusinya? Solusinya gampang ikhwas sekalian. Anak kecil itu belikan aja Iqra gitu. Atau ditalkinkan. Bahasa kita apa sih? Talkinkan itu gurunya baca atau walinya baca, maka anak itu mengulang bacaan. Itu lebih bagus ikhwas sekalian. Itu adalah metode pengajaran daripada salafus saleh yang sudah banyak kita tinggalkan. Talqin itu merupakan metode pelajaran yang paling sangat luar biasa. Ya, jadi guru baca alhamdulillah, muridnya ngulang alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu masya Allah. Ya, itu ditalkinkan bagi anak-anak. Ya, bagi anak-anak yang mumayyiz, nanti kalau menjelang balik baru nggak apa-apa, diajarkan tentang adab memegang mushaf, begitupun bersuci dalam keadaan memegang mushaf Al-Karim. Terakhir dalam bab ini ikhwas sekalian, sebelum kita tutup insyaallah kita punya satu bab lagi ya insyaallah. Pasal berikutnya itu yasihu al-bai' mushaf wa syira'ihi wa la karahah fi syira'ihi wa fi karahatu bai'uhu wajhan li ashabin asahma huwa nasu Syafi'i annahu yukrah. Wa man qala la yukrih bai'uhu wa syira'uhu al-Hasan al-Basri wa Ikrimah wa Hikam ibn Uyainah wa huwa marwi an Ibn Abbas wa qarihat ta'ifatun min ulama bai'uhu wa syira'uhu wa haqa'u Ibn al-Mundhir an Al-Qamah ya, Al-Qamah Ibn Sirin wa Nakhai wa Syarih wal Masruq bil Ajda wa Abdullah bin Zaid wa rawiya an Umar man Abi Musa al-Asy'ari at-taghlidu fi bai'ihi wa dhahabtu ta'ifatu tarkhis fi syira'i wa karaha al-bai' hakahu Ibn Mundhir an Ibn Abbas wa saya'iduh min Jubair wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rawahih wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian ikhwas sekalian rahmati Allah taala, dalam bab terakhir daripada adab penulisan mushaf Al-Qur'an kemudian memegangnya dan seterusnya adalah bolehkah menjual ataupun membeli mushaf Al-Qur'an? Ya. Dalam kalangan Syafi'iyah dikatakan bahwasanya hukumnya makruh. Ya. Pendapat tentang makruh penjualannya itu banyak. Ya, itu ada banyak jalur dalam karangan pendirinya juga ya. Pendapat pendiri dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya menjual ataupun membeli mushaf Al-Qur'an. Sedangkan yang mengatakan tidak makruh adalah pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Ikrimah, kemudian Al-Hakam bin Uyainah dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang makruh juga didukung oleh banyak dari sekian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan para tabi'in. Semisal Ibnu Abbas, Ibnu Mundhir, Al-Qamah, Ibnu Sirin, An-Nakhai, Sura'i, Masruq bin Ajda, Abdullah bin Zaid dan yang lainnya, mereka memakruhkan, bahkan dalam riwayat lain mengharamkan daripada jual beli mushaf Al-Qur'an.
Kita perlu telisik dulu ya sekalian, maksudnya seperti apa sih? Yang mengatakan mengharamkan atau memakruhkan yaitu bahwasanya mushaf Al-Qur'an bukan sumber untuk mengeruk keuntungan. Ya, untuk mengeruk keuntungan. Jadi khawatir para a'immah kita, ulama yang lurus ini khawatir bahwasanya ketika mushaf Al-Qur'an itu dijual, ya, kemudian diperjualbelikan dengan cara mudah dan seterusnya, para pencetak, para penulis mushaf Al-Qur'an ini bisa untung besar. Ya, bisa untung besar, kemudian mengeruk kekayaan dari kaum muslimin dan sehingga menghilangkan barokah daripada mushaf Al-Qur'an itu sendiri dan kalam Allah itu sendiri. Ini bagaimana kok para ulama ini ikhwan sekalian, berhati-hati jangan sampai orang itu memperjualbelikan agama. Ya, jangan sampai agama itu diperjualbelikan, ya, sesuatu dijadikan bermudah-mudah dalam agama sehingga orang itu ya udah seenaknya sendiri dalam mencetak. Kemudian yang mengharamkan itu khawatir lebih parah bahwasanya hal ini sama seperti orang menjualbelikan ayat Allah. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Kata mereka, perilaku orang menjual mushaf Al-Qur'an itu seperti ahlu kitab yang menjual ayat Al-Qur'an dengan dunia yang kecil, gitu. Kemudian solusinya seperti apa? Solusinya yaitu ketika hendak orang ke toko buku, gitu ya, toko buku apa di Bontang, Samarinda, Jakarta dan seterusnya, niatnya bukan untuk beli mushaf Al-Qur'an. Niatnya apa? Untuk mengganti upah daripada percetakan Al-Qur'an. Jadi beda akadnya. Meskipun ya kita niat dalam hati, nggak perlu transaksi. Saya beli ini, saya bukan beli mushaf Al-Qur'an, saya menggantikan upah capeknya atau upah produksinya. Nggak perlu seperti itu. Cukup diniatkan dalam hati. Masya Allah ya ikhwan sekalian, ternyata Al-Qur'an itu seperti itu. Bagaimana kaum muslimin itu memuliakan Al-Qur'an sampai dalam bab yang tidak nampak, yaitu hati. Ini kan masalah hati tuh. Ketika antum ngomong ke yang punya toko buku yang menyajikan yang menyiapkan mushaf Al-Qur'an, ya antum ngomong dalam hati. Begitupun para penjual juga ngomong dalam hati bahwasanya mereka enggak menjual mushaf Al-Qur'an tapi menyebarkan mushaf Al-Qur'an. Dan ketika menerima uang, mereka hanya mengganti produksi. Ya, mengganti produksi, bukan memperjualbelikan mushaf Al-Qur'an. Ya, karena mushaf Al-Qur'an itu hak prerogatif Allah, hak ciptanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW, bukan karangan Saudi, bukan Mesir dan lainnya, tapi Allah taala yang punya hak prerogatif, Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya sekalian, kurang lebih mohon maaf, ada mungkin pertanyaan, 1-2 pertanyaan kita jawab sebentar. Kepada Allah kita meminta pertolongan, semoga Allah ridhoi taklim kita, semoga Allah berkahi kita. Assalamualaikum ajma'in, Allah haqqan bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.